Puji Tuhan, hari ini kita jumpa lagi ya, rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan. Dan saya hari ini firman Tuhan yang diberikan temanya untuk saya yaitu semangat melayani. Ya, tentu saja kalau kita generasi muda penuh dengan semangat ya. Nah, kenapa generasi muda penuh dengan semangat? Kira-kira kenapa? Masih muda, masih banyak apa? Tenaga, banyak energi ya dibandingkan dengan orang yang sudah tua 60 tahun, ibu-ibu ILF. Ya, kalau ibu-ibu ILF usia 60, bahkan ada yang 70, bahkan ada yang 80. Ya, tetapi semangat mereka ada yang dari Bogor, ya hari ini ada seorang ibu yang meninggal, dia usia hampir 73 ke 75 tahun. Ya, dia sakit kanker dan dari Bogor dia datang ke sini ya. Ikut ibadah untuk ibadah ibu-ibu ya, Ladies Fellowship ya di gereja kita dan memiliki semangat yang luar biasa. Kita juga lihat Oma Choi ya, yang sudah tua dengan 2 tongkat, dengan 2 kaki datang beribadah kepada Tuhan. Dia semangat dalam mengikut Tuhan, semangat dalam melayani Tuhan, semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, generasi muda identik dengan semangat karena masih muda, masih sehat, terus apa lagi? Energik, ya enggak? Masih apa lagi generasi muda? Generasi muda apa, Katen? Masih banyak waktu, terbentang luas. Wah, keren. Di depan tuh anak muda, generasi muda. Terus juga generasi muda itu kreatif. Dan generasi muda juga memiliki idealis dalam berpikir. Jadi luar biasa. Jadi semangat ini bagi kita semua ya, untuk generasi muda itu luar biasa. Dan saya juga masih muda ya, walaupun sudah 45 tapi masih tetap seperti 17 tahun. Amin. Semangat kita masih muda melayani Tuhan ya. Nah, di dalam tema kita semangat melayani ya. Kalau generasi muda kan semangat untuk melakukan banyak aktivitas, banyak energinya. Nah, tetapi kita lebih fokus di sini adalah melayani. Nah, siapa yang dilayani dan untuk apa tujuan pelayanan itu? Ya, jadi kita mari belajar bersama-sama. Apa Alkitab katakan tentang melayani? Oke, ya. Karena gak gampang ya. Mana nih? Kak. Oh belum ya, oke kita tunggu dulu, bisa ya Bang? Oke, error, ya. Tunggu dulu, semangat anak muda tuh memperbaiki yang error-error. Anak muda cepet, kalau nenek-nenek susah ya, opung-opung susah, tapi kalau anak muda pasti gercep ya. Itulah generasi muda yang luar biasa. Ya, apakah merasa muda atau sudah tua nih teman-teman? Mari kita baca firman Tuhan ya. Ini Matius 25 ayat 40 bukan ayat 4 ya. Tadi minta tolong tulis nolnya di situ. Ya, kita baca Alkitab, menurut Alkitab melayani itu apa ya. Mari bersama-sama kita baca firman Tuhan ini. Matius 25 ayat 40 ya. Bersama-sama 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Wah, jadi segala sesuatu yang kamu lakukan, ya segala sesuatu yang kamu lakukan kepada seorang saudaraku, kata Tuhan ya, saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Wah, jadi melayani dalam seturut dengan firman Tuhan ini bagi kita umat Tuhan adalah, next Bang, ini nggak bisa nih. Oh, oke. Melayani adalah memberikan diri untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, jadi segala sesuatu yang kamu lakukan untuk orang yang paling hina. Nah, kalau KBBI bilang kalau melayani kepada orang yang kamu anggap penting, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia itu melayani. Jadi kepada orang yang kamu lihat penting. Nah, di sini Tuhan mengatakan kepada orang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku.
Jadi melayani adalah memberikan diri untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, itu dari pembacaan firman Tuhan yang kita renungkan tadi. Nah, besar di sini ya. Waduh, punya saya susah nih, saya susah baca nih. Ya, kata melayani mempunyai beberapa makna ya berdasarkan ayat-ayat sebagai berikut ya. Di dalam Matius 20 ayat 26, ya tolong dibesarkan ya Bang, soalnya Ibu susah bacanya. Yaitu melayani sebagai kewajiban hamba, budak, yaitu doulos ya. Tolong diperbesar ya. Doulos ya, yaitu orang yang sudah dibeli, ya orang yang dijual dan dia budak, dia dibeli atau dijual sebagai komoditi. Ya, seorang budak sama sekali tidak memiliki hak ya untuk kepentingan dirinya sendiri dalam ketatan penuh, ya hanya bisa berkata dan bertindak atas perintah tuannya, yaitu budak. Ya, orang Israel dulu mereka adalah budak di Mesir. Jadi orang Mesir berkuasa atas mereka. Nah, kalau budak itu terserah tuannya. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya sebagai murid Kristus, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dikatakan itu sebagai doulos ya. Melayani, budak ya, pelayan. Budak itu sebagai doulos. Yang kedua, nah ini yang kita bahas kemarin waktu di retret. Melayani di sekitar meja, yaitu diakon. Dalam Lukas 17 ayat 8. Ya, ada seorang tuan yang setelah dia pulang, hambanya setelah pulang dari bekerja di ladang, terus tuannya bilang, hambaku ikat pinggangmu, siapkan makanan untukku. Dan hambanya itu melakukan, orang yang melayani di meja, yaitu diakon. Jadi dia mengerjakan perintah tuannya, melayani di meja, menyiapkan makanan, menyiapkan minuman untuk tuannya. Dan ketika dia melakukan itu, tuannya perlu berterima kasih enggak? Enggak, ya karena dia adalah seorang pelayan, dia digaji untuk itu. Ya, jadi itu seorang diakon. Yang ketiga, melayani sebagai kewajiban bawahan terhadap atasan. Ya, ini namanya huperetes. Ya, ini dilakukan oleh Rasul Paulus. Di situ ada contohnya Onesimus. Ya, Onesimus adalah yang membantu menyediakan semua yang diperlukan oleh Rasul Paulus. Dan yang kedua, di dalam Filemon 1 ayat 10 dikatakan seorang Hipertes ini, si Onesimus ini, dia menyediakan apa yang diperlukan oleh Rasul Paulus untuk disiapkan, ya seorang hamba menyediakan apa yang dibutuhkan oleh tuannya. Ya, selanjutnya melayani orang banyak sebagai tanggung jawab jabatan, yaitu liturgikos, ya liturgikos. Ya, ini yaitu contohnya petugas sipil, militer dan pegawai pengadilan. Kita ingat waktu Musa. Ya, di Musa ketika dia harus memimpin orang Israel, dia bilang, "Tuhan, waduh memimpin banyak orang seperti ini bagaimana?" Tuhan bilang, "Oke, ya, coba kita buka di Bilangan 11 ayat 16 dulu." Ya, ini ya Musa disuruh Tuhan. Bilangan 11 ayat 16. Ya, ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur." Jadi di sini perlu ya pengatur untuk pasukan. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan aku. Jadi ada yang memimpin untuk 100 orang, ada yang memimpin 50 orang, jadi seperti itu ya. Nah, ini yang namanya adalah hiorgikos. Nah, semua ini bagian dari sebuah yang namanya melayani. Jadi ada yang tadi dikatakan sebagai doulos, yaitu seorang budak, ya dia tidak punya kekuatan apa-apa, melayani tuannya, ya kita adalah doulosnya Allah. Kita adalah budaknya Allah. Kita adalah juga diakonnya Allah. Kita juga adalah liturgikosnya Allah, melayani juga di bait Allah, memimpin puji-pujian, ya mengatur segala sesuatu, kita juga bagian dari situ ya. Melayani misalnya kalau di gereja kita bagian-bagian yang liturgikos bait Allah, ada seorang imam di situ, ya terus juga di Kisah Para Rasul
13 ayat 2, di situ juga Lukas 12 ayat 58. Coba buka Lukas 12 ayat 58 supaya kita bisa paham. Ya, di sini jadi ada pemerintahan, bagian militer, pemerintahan, ya itu. Ya, jadi kita semua umat Tuhan ada hakim ya. Jadi ada orang yang di pemerintahan, ada yang di kehakiman tadi ya. Jadi seperti itu. Itu semua melayani ya, bagian dari melayani. Nah, selanjutnya kembali lagi Bang kita ke ininya. Ya. Nah, baik dulos maupun yang beberapa baik dulos, diakon maupun huperetes ini semuanya bagian dari melayani dan dasarnya itu apa? Ya, semua melayani, punya Tuhan, dia semua jadi hamba. Jadi melayani itu adalah menghamba. Nah, dasar dalam melayani adalah kasih ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan Allah adalah kasih. Ya, kita baca di situ, coba kita baca bersama-sama Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45 di sini juga. Ya, Markus 10 ayat 45 firman Tuhan mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi di sini adalah contoh, ya contoh Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang anak Allah yang datang ke dunia, dia menjadi hamba. Ya, bahkan dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di dalam Filipi dikatakan dia juga lahir di kandang domba. Ya, untuk apa? Karena kasihnya kepada kita. Ya, karena Tuhan mau menyatakan kasihnya yang begitu besar kepada kita sekalian. Tuhan mau memberikan hidupnya untuk kita. Jadi melayani dasarnya adalah kasih. Kasih siapa? Yaitu kasih Allah kepada kita, karena kasih kita ini terbatas. Ya, manusia memiliki kasih yang terbatas. Karena kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Allah, manusia kita sesungguhnya adalah orang-orang yang dimurkai, telah jatuh ke dalam dosa. Ya, ingat ketika jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa saling menyalahkan. Ada kasih enggak di sana? Enggak ada. Ada saling melayani enggak di sana? Enggak ada. Jadi kasih sejati itu hanya datang dari Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dasar pelayanan hanyalah berdasarkan kasih dari Allah, bukan kasih kita. Karena kita ini terbatas. Ya, storge, pilia itu terbatas. Tetapi kasih Allah ini adalah kasih agape, kasih sejati. Allah yang dari sorga datang, menyerahkan nyawanya untuk kita, bahkan lahirnya di kandang domba. Padahal dia adalah pencipta, dia mau menunjukkan kasihnya kepada kita. Dan bahkan ketika dia menyerahkan dirinya, ditombak, diludahi, dipaku, dirajam, ya, dan dipaku di atas kayu salib, darah dicurahkan. Itu adalah kasih yang besar. Ya, karena dia begitu mengasihi kita, dia menaati kehendak Allah, kasihnya kepada Allah dan kasihnya kepada kita orang-orang yang berdosa. Di dalam kitab Matius juga 9 ayat 35 dan 38 di sana juga dikatakan, ya coba kita juga baca, hari ini kita harus belajar firman Tuhan ya. Minta tolong Bang, Matius. Ya, ini Tuhan Yesus ketika melihat Yerusalem. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, dan ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Selanjutnya 36. Ya, ketika Tuhan Yesus ada di atas bukit dan dia melihat Yerusalem, dia melihat Yerusalem dan dia melihat
Yerusalem seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Dan Tuhan Yesus berkata, wah Yerusalem, aku mengasihi engkau. Di situ belas kasih Tuhan dinyatakan bahwa dia mengasihi Yerusalem yang kehilangan, seperti induk ayam yang kehilangan, anak ayam yang kehilangan induknya ya. Selanjutnya kita boleh belajar juga di Lukas 15 ayat 3 sampai 6. Coba kita buka ini. Lukas 15 ayat 3 sampai 6. Ya. Siapa yang sudah mendapatkannya? Ya, boleh membacakannya. Deli boleh baca ini. Lukas 15 ayat 3 sampai 6. Iya, jadi dasar dalam melayani adalah mencari yang terhilang. Mencari yang terlantar, mencari yang terhilang, mencari yang hina. Ya, itu kasih Allah, kasih Yesus. Nah, jadi ketika kita merenungkan ini, kita boleh berkorelasi dengan diri kita sendiri. Ya, kasih saya seperti apa? Melayani saya karena apa? Ya, apakah kita melihat yang terhina? Apakah kita melihat yang terhilang? Apakah kita melihat orang-orang yang terlantar? Ya, karena saya berpikir kita ini adalah manusia yang terhilang. Kita adalah orang-orang yang terlantar. Kita adalah orang-orang yang patut dihukum. Tetapi Allah yang penuh dengan kasih, dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk menolong kita, untuk membawa kita kembali kepada dia. Dan ini adalah dasar dari melayani. Nah, kepada siapa kita melayani? Ya, menjadi pertanyaan untuk kita. Ya, di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dasar kasih ini ya ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada Allah. Ya, Kristus sendiri sudah memberikan contoh bagi kita. Bagaimana dia datang ke muka bumi ini, dia melakukan tugas panggilannya. Dia adalah anak Allah yang harus datang memenuhi kehendak Allah, yaitu mencari yang terhilang, menyelamatkan yang berdosa, menyelamatkan yang tercerai-berai, mau disatukan, dibawa kepada Allah. Dan Kristus sendiri ya telah menjadi manusia dan dia katakan barang siapa yang melakukan segala sesuatu yang baik kepada saudaraku ini, dia memandang kita manusia ini sesamanya. Ya, Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini menjadi dasar bagi kita untuk melayani, dan melayani kita ditujukan kepada Allah dan ditujukan kepada sesama. Ya, mengapa ditujukan kepada Allah? Kita harus sadar, kita adalah orang-orang yang patut dimurkai Allah. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang tidak layak. Mana kita layak bisa main musik, mana bisa layak ada di sini. Ya, kita gak layak. Melayani Tuhan kita gak layak. Melayani Tuhan adalah anugerah. Dan itu Tuhan pilih dari sekian orang yang ada di muka bumi ini. Itu pilihan. Bahkan saya secara pribadi, saya ini orang kampung. Ya, di Pulau Sulawesi, dan ada pulau kecil lagi dan tidak tampak kalau dilihat di peta.
Ya, Kepulauan Sulawesi Utara dan ada pulau yang kecil, Sangir, dan ada lagi saya di pulau lagi yang paling kecil, terpencil, yaitu Pulau Siau namanya. Bayangkan Tuhan boleh memilih untuk melayani dia dan Tuhan utus untuk melayani sesama. Pelayanan ini adalah anugerah. Ya, melayani adalah anugerah, melayani Allah adalah anugerah, melayani sesama adalah anugerah. Jadi kita harus sadar, ya, saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Saya dipanggil untuk Tuhan utus saya melayani sesama. Jadi ketika dasar kita ini benar kepada siapa kita melayani, maka dalam pelayanan itu terkadang ada jatuh bangun, ya enggak? Ya, ketika kita enggak dipuji orang, kita langsung apa? Lemes. Ya kita sudah bagus, misalnya ya Juna mereka sebentar lagi udah bagian Natal. Kerja dari pagi sampai malam, gak tidur semalaman, mendekor dan mendesain segala sesuatu. Bagian acara, waduh gak ada orang yang tepuk, waduh kamu hebat. Atau waduh kasih jempol. Atau masih lagi dimarahin, diomelin, kira-kira gimana perasaannya Jun? Wah langsung tetot, kata dia langsung kasih silang. Bisa sakit hati ya, bisa lagi sedih ya, aduh udah kerja berat, udah ini, udah itu. Nah kenapa? Karena kita bisa keletihan, karena kita melakukan dengan kekuatan kita. Ya, semua sama dengan kita juga, saya juga demikian. Ya, ketika mengikut Tuhan, melayani Tuhan, ya di daerah satu, dari daerah provinsi satu ke provinsi yang lain, nenteng-nenteng tempat itu, setelah itu cuma 20 kilo, karena kita naik pesawat, jadi cukup 20 kilo, gak boleh lebih. Jadi hamba Tuhan ini luar biasa, siapa mau jadi hamba Tuhan harus siap-siap. Cukup 20 kilo, jangan banyak-banyak. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain cukup kita 20 kilo ngangkat-ngangkat kemana-mana. Nah terus kita di tempat itu dihajar lagi sama orang, waduh gak gampang. Kita mengasihi mereka, tetapi apa yang kita dapatkan, ya kita bisa dihina, ya kita bisa mau dijebloskan ke dalam penjara, dan bahkan kami mengalami pengancaman, nyawa bapak dan ibu dan anak tidak bisa kami jamin lagi di daerah ini. Wah kira-kira gimana itu, saya bilang aduh Tuhan gak gampang melayani Tuhan. Didatangi tiap malam dengan mobil polisi dengan senjata seperti kami adalah teroris. Di salah satu provinsi yang Tuhan utus kami melayani. Dan saya baru lahir 2 minggu, kami didatangi 5 kali. Ya 5 dan itu jam 12 malam. Ya saya lagi berpikir Tuhan, ya saya operasi dan setelah itu pergi ke kampung. Ya 3 jam dari kota ke kampung itu karena jalan gak bagus. Ya setelah itu Pak Gelen juga pergi ke kota untuk belanja kebutuhan dan kecelakaan di jalan, tiba-tiba polisi datang. Dia gak bisa dibangunkan, jadi bagaimana saya harus bangunkan, panggil tetangga dengan perut yang masih sakit karena operasi gak boleh keluar, jalan terlalu banyak. Harus teriak-teriak jam 12 malam minta tolong tetangga untuk angkat. Karena akan interogasi oleh kepolisian, dari polsek turun langsung ke kami, ya jadi nggak gampang. Nah ketika kita melayani, memberikan hidup, meninggalkan keluarga, ya meninggalkan sanak saudara, meninggalkan kampung, meninggalkan rumah tempat yang nyaman, tidur cuman pakai kasur, ya kasur tanpa apa-apa. Sampai ada keluarga saya datang, paman saya datang, kamu seperti ini ya nak, ya tapi saya suka cita. Nah itu ya, tetap semangat. Walaupun kita diperlakukan seperti itu. Tetapi ada kalanya hati kita goncang. Ya, terkadang ya ketika masa-masa sulit datang dalam pelayanan, ketika kita melayani Tuhan, ya bisa saja semangat kita bisa kendor karena pergumulan. Ya karena masalah. Tetapi ingat kembali ya, nanti kita akan pelajari selanjutnya, kepada siapa kita melayani. Ya, ini dasar yang benar. Ketika kita sadar kita adalah melayani Allah yang Maha Kuasa. Allah yang telah menyerahkan nyawa untuk saya. Allah yang telah menebus dosa saya. Saya adalah dulosnya Allah. Saya adalah diakonnya Allah. Saya adalah milik Allah. Saya nggak punya kekuatan untuk kenapa Tuhan harus begini, kenapa harus begini, harusnya seperti ini. Tidak ada kekuatan. Karena saya sudah dibeli dan saya sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Saya tidak punya kekuatan apa-apa. Kita semua tidak punya kekuatan apa. Apalagi kita nuntut dipuji, nuntut sesuatu, nuntut apa. Tidak punya hak. Ya seorang hamba ketika melayani Tuhan tidak punya hak
apapun. Ya, kita semua orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah hambanya. Ya, kita diberikan hak oleh Tuhan untuk melayani, itu anugerah. Ya, ketika mendapatkan ini sebenarnya itu adalah anugerah. Dan itu adalah pembangkit semangat kita untuk melayani Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala Raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, tidak ada selain Dia di muka bumi ini yang memberikan kita keselamatan dan kasih yang begitu luar biasa. Kasih yang sempurna di atas kayu salib. Dengan darah dicurahkan. Dan Dia katakan semua sudah selesai. Pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi sebagai anak Tuhan dalam pelayanan perlu ini kita pikirkan bersama-sama. Nah, upah melayani Tuhan. Ya, murid-murid juga ngedumel. Yang murid-muridnya mengedumel. Ayo kita baca di Markus 10 ayat 28 sampai 31. Ngedumel murid-murid nih. Ya, seru di sini Petrus lagi ya. Markus 10 ayat 28. Ya, di sini Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Wah. Terus kami dapat apa? Ya kan? Kami sudah lakukan ini, kami sudah lakukan itu, kami sudah ikut Tuhan, kami sudah melakukan banyak hal. Nah, dalam hal ini Petrus masih belum benar-benar mengenal siapa Allah. Siapa Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Jadi ada rasa ketidakpuasan pasti di hatinya. Tuhan, kami sudah meninggalkan segala sesuatu. Ya, Petrus kan menikah, dia udah tinggalkan keluarganya, ikut Tuhan, pergi. Ya. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anaknya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang sekalipun." Nah, ini sih anak dan ladang. Wih, enak ya, sampai di sini dulu, jangan dulu yang selanjutnya. Enak gak dengarnya? Dapat 100 kali lipat. Wah, dapat saudara perempuan, saudara laki-laki, dapat ladang, ladangnya mungkin cuma 100 meter, dan kalau 100 kali lipat itu berapa ratus meter ya enggak? Wah, apakah itu yang Tuhan maksudkan di sini? Wajar gak seorang pelayan, orang yang melayani Tuhan dapat berkat ini? Gimana Nobel? Ini hamba Tuhan ya, ini nih para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Wajar nggak? Wah, mantap, dia paham. Ya, Tuhan Yesus katakan, kamu akan dapatkan orang melayani ketika dia melayani dengan sungguh-sungguh, karena dia melayani Tuhan, dia takut kepada Tuhan, dia jujur melayani sesama, dia benar-benar mengasihi dengan tulus, dengan murni, ya pasti dia dikasihi, iya enggak? Dikasihi, ya kita aja nggak pergi ke tempat orang yang nggak kenal Tuhan, kita beroleh kasih di sana. Ya, kita beroleh kemurahan Tuhan di tempat-tempat orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, kita diterima oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan karena kita melayani dengan sungguh-sungguh. Ya, nanti setelah itu baru mereka udah mulai terjadi apa? Selanjutnya, penganiayaan. Jadi sebagai anak Tuhan kita jangan terfokus hanya di berkat yang Tuhan beri. Ya, kalau kita melayani kita pasti dapat saudara, ya enggak? Dapat keluarga, dapat berkat ladang enggak? Petrus mereka sampai mati dapat ladang enggak? Enggak ada. Ya, Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika manusia khawatir, makanan, minuman, pakaian, rumah, tapi Tuhan bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi orang yang mengikut Tuhan tidak perlu khawatir tentang itu. Ya, Tuhan bilang saat ini engkau akan diberkati oleh Tuhan. Ya, kau akan dapat tempat tinggal, pergi kau kemana, kau pergi penginjilan, di sana Tuhan sediakan rumah. Ya, ketika kau pergi tinggallah di situ. Kalau orang itu mau menerima salammu. Ya, demikian Tuhan ketika mengutus murid-muridnya. Ya, kau dapat keluarga di sana. Dapat sanak saudara di sana. Ya, Tuhan akan memberkatimu. Nah, selanjutnya, tetapi kita tadi dikatakan jangan berfokus di situ. Karena ada kelanjutannya, ya. Ada berkat, ada sukacita, ada berkat apa juga?
duka cita. Ya, berkat duka cita artinya apa? Sekalipun disertai berbagai apa? Penganiayaan. Tetapi Tuhan katakan berbahagialah orang yang menderita, berbahagia orang yang menyerahkan nyawanya karena aku. Karena mereka akan memperoleh kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Karena mereka akan memperoleh kerajaan sorga. Jadi orang-orang yang melayani Tuhan, yang mengikut Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan kebenaran, mereka juga mengalami yang namanya berkat duka cita, yaitu penganiayaan. Ini benar ya. Barang siapa mengikut aku ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Itu Tuhan Yesus katakan. Nah, bukan berkat-berkat jasmani, tetapi ada berkat-berkat yang Tuhan berikan. Makanya Rasul Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan penderitaannya, supaya aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sehingga aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini adalah semangat yang luar biasa, yang tercurah karena dia mengenal siapa Allahnya, dia mengenal siapa Tuhannya. Ya, selanjutnya ada berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan dan akan menerima hidup yang kekal. Ingat baik-baik, setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan telah menjamin hidup yang kekal. Itu anugerah Tuhan berikan kepada kita. Jadi orang-orang yang melayani Tuhan, ya ketika Rasul Petrus mengatakan kami sudah ini Tuhan, kami sudah ini. Tuhan mau ingatkan dia, hidup kekal kamu itu sudah dijamin. Harusnya kamu melayani dengan apa? Ungkapan syukur. Jadi kalau melayani dengan ucapan syukur tentunya dengan semangat, enggak ngedumel, enggak marah-marah. Ya aduh udah capek, harusnya saya gini, harusnya saya tidur. Ya harusnya saya ada waktu ini. Ya, jadi terus bersemangat, apalagi anak-anak muda ya dalam melayani. Pasti punya semangat juang yang tinggi karena masih muda, memiliki banyak tenaga dan memiliki kreativitas yang tinggi ya untuk dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Ketika kita benar-benar meresponi akan kasih karunia Allah ini dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya semangat ya. Di sini kita boleh bersama-sama. Ya, kalau kita tadi sudah pelajari melayani itu seperti apa? Aduh, mungkin kita bilang aduh jangan gitulah. Kak, itu untuk pendeta-pendeta, untuk hamba-hamba Tuhan. Enggak. Ini untuk semua orang yang melayani Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kita adalah dulusnya Allah, kita adalah hambanya Allah. Nah, karena itu dengan mengenal Tuhan, kita sadar bahwa yang kita layani adalah Tuhan dan Tuhan mengutus kita untuk melayani sesama. Maka seyogyanya lah dan seharusnya lah kita memiliki semangat yang datang dari Allah. Nah, kita belajar dulu apa sih semangat? Nah, sinonim kata semangat adalah antusias, bergairah, menaruh minat besar, bergelora, hati, berkemauan yang kuat untuk terus bekerja, berjuang. Ini anak-anak muda. Semangat sangat penting dalam membangun apa saja, baik kuliah, pelayanan, pekerjaan, meraih cita-cita dan sebagainya. Semangat dapat memberi kita kekuatan untuk bertahan, tetap berjuang, memberi pengharapan, memperluas visi, membuka jalan keluar dari masalah. Bukan semangat biasa saja yang kita butuhkan, melainkan semangat yang datang dari Tuhan dan dari hati yang diubahkan dan dipenuhi dengan belas kasih Tuhan. Ya, jadi semangat untuk berjuang. Nah, kalau semangat melayani Tuhan adalah semangat berjuang untuk yang terbaik bagi kemuliaan Allah. Ya. Nah, tetapi seringkali dalam semangat ini kita mengalami masa-masa yang sulit ya. Kadang-kadang beberapa hal orang membuat patah semangat dalam melayani Tuhan. Ya, pernah enggak ada hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan, pemuda-pemuda yang bisa patah semangat dalam melayani Tuhan? Iya kan? Atau orang bisa bersemangat juga melayani Tuhan, anak-anak muda kalau dia ada gebetan di situ, dia mau PDKT, semangat dia datang. Ya semangat ya, kalau anak STT gara-gara mungkin mereka dia masuk STT itu dia juga ikut-ikutan. Atau di STT itu jadi semangat belajar, yang memberi pengaruh supaya semangat belajar. Ya bisa saja jadi semangat.
Atau ada gebetan makanya datang ibadah. Atau ada kegiatan apa jadi semangat, ya seperti itu. Tapi ada beberapa orang ya patah semangat melayani Tuhan. Ya, yaitu bisa apatis atau masa bodoh, udahlah. Ya karena tadi nggak dapat pujian, nggak dapat penghargaan, udah malas, udah nggak ada kemauan, udah nggak ada keinginan. Gitu-gitu aja, terus ibadahnya gitu-gitu aja, nggak ada sesuatu yang asik. Ya, karena untuk sekarang membawa anak-anak muda untuk terlibat dalam pelayanan gak gampang. Ya di dunia ini magnet membawa anak muda untuk lebih mencintai dunia lebih kuat. Ya, ketimbang membawa anak-anak muda untuk melayani. Untuk membawa dulu, belum lagi mau bersemangat. Wah, itu enggak mudah. Ya, makanya kalau di gereja-gereja enggak terlalu banyak juga anak muda yang mau terlibat. Ya, kalau orang-orang yang cinta Tuhan sungguh-sungguh, orang yang hatinya tergerak, pasti dari tempat yang jauh datang. Ya, seperti ketua kita. Tepuk tangan dulu dong untuk koordinator kita. Ya ada tanggung jawab di situ. Ada semangat di dalamnya. Kalau enggak semangat mana mungkin dia ada di sini, ya enggak? Mana mungkin dia bisa kuat menjalani, waduh hitung-hitung, cuman berapa orang itu aja belum ada ketambahan. Bisa patah semangat enggak Bang? Iya dia ngaku bisa juga katanya. Nah makanya hari ini kita harus belajar ya semangat melayani. Karena yang kita layani siapa? Tuhan yang maha kuasa dan Tuhan suruh kita untuk mengasihi sesama, layani sesama. Karena ingat baik-baik kita telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Kita bukan milik kita lagi. Kalau orang yang gak kenal Tuhan suka-suka dia, ngapain gua harus ke sana? Punya kegiatan hangout dengan teman-teman, pergi ke kafe A, pergi ke kafe C. Pergi healing, pergi ke puncak healing A, healing B, healing C. Wah, berfoya-foya di sana, bersenang-senang, tertawa ria. Apakah mereka memperoleh kepuasan? Sementara, tetapi kepuasan sejati tidak ditemukan. Dunia ini tidak memberikan itu. Ya, dunia tidak memberikan kepuasan sejati. Karena ini kepuasan sejati ini hanya diberikan oleh Allah. Ya ingat perempuan yang ketemu di sumur dengan Tuhan Yesus. Dia bilang apa? Dia punya berapa suami? Tapi dia masih merasa kurang, udah 5 suaminya, ya enggak? Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, hatinya disentuh oleh Tuhan, di situ dia mengalami kepenuhan. Jadi kalau kita mengalami hubungan pribadi yang intim dengan Allah, kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita dipenuhi dengan kasih. Roh Kudus Tuhan ini akan memberikan kepada kita pertolongan. Ya kita merasa puas dengan Tuhan aja udah cukup. Dan hidupku adalah untuk kupersembahkan baginya. Jadi kalau ada generasi Tuhan yang saat ini ada bersama kita semua, itu adalah kasih karunia Tuhan untuk Gereja Reformasi Indonesia. Ya berkat untuk semua. Ya karena gak mudah untuk menemukan generasi saat ini untuk mencintai Tuhan. Ada yang juga datang untuk ya udahlah yang penting gak absen. Tetapi yang terlibat pelayanan ini sulit. Ya makanya Babe bilang, ya kita walaupun sedikit mungkin gereja kita kecil, tetapi di dalam pelayanan ini banyak orang-orang yang disentuh hatinya oleh Tuhan. Dan meresponi kasih Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Dan tidak tanggung-tanggung, melayani Tuhan gak tanggung-tanggung. Diberikan berbagai macam tanggung jawab. Ya 1, 2, 3, melayani A, melayani B. Ya anak-anak Mika, ibu salut sama kalian. Kalian mulai dididik dari semenjak di asrama. Bertanggung jawab banyak hal untuk mencintai Tuhan dan sesama. Dan ketika sudah di lapangan, di tempat pekerjaan, kalian dipercayakan untuk jadi koordinator ini. Sudah pekerjaannya menumpuk, jadi koordinator A, koordinator B, koordinator C. Dan sampai untuk waktu weekend juga tidak terpakai untuk seperti ya diri sendiri ya. Me time. Ya, di dalam pelayanan, melayani Tuhan, di situ ada pengorbanan. Nah, sudah kita berkorban, tiba-tiba kita dikatain yang enggak enak enggak kira-kira? Wah, masih dibilang, waduh masa gitu sih?
bikinnya nggak bagus misalnya, kira-kira patah semangat nggak? Manusiawi. Katanya nih gimana? Iya, sedih. Aduh udahlah kalau gitu. Nah bisa kita masuk kepada apatis atau masa bodoh, udahlah ya nggak apa-apa lah, udah nggak mau lagi dekat-dekat, udah deh biarin aja dia yang ngerjain atau mereka aja yang ngerjain. Ya biarin aja supaya kita lihat aja nanti. Ah iya ya, pernah nggak muncul gitu? Lihat aja nanti gimana hasil dari mereka supaya mereka juga rasa ya. Bisa juga kayak gitu kita muncul di dalam hati, aduh nggak peduli. Ya kita udah lupa, udah bergeser dari tujuan Tuhan. Menciptakan kita, tujuan Tuhan menyelamatkan kita, yaitu melayani Dia dan sesama. Selanjutnya bisa bimbang. Aduh kalau ya semangat ini bisa patah kayak aduh aku kalau dikasih kepercayaan begini, aduh nimbang, mikir-mikir. Untungnya apa ya? Banyak ruginya nggak ada untungnya, gitu ya. Senyum-senyum yang pekerja keras nih ya dalam pelayanan. Ya aduh kalau ini diberi kepercayaan ini, waduh kayaknya jangan dulu deh. Ya waktu mau menunjuk untuk jadi koordinator pemuda, kami tuh berdoa dengan Pak Gelen. Pak Gelen bilang gini, Hani ya karena kami suami istri. Hani tolong doakan, ini saya mau ketemu si Kristo, mau tanyakan ke dia karena Kak Teni, Kak Citra itu semua sudah full, Esther juga semua full booking, Natalia semua udah full. Terus siapa nih? Kristo, ini generasi muda, ini cowok ini kita bolehlah akan dikomunikasikan. Jadi kami berdoa loh, jadi berterima kasih kepada Tuhan, Tuhan menjawab doa. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus dan teman-teman. Ya, ntar dulu, tapi juga pasti kamu mempertimbangkan gak ketika kau dipilih, ketika ditanyakan, mempertimbangkan gak? Nah, apa yang menjadi pertimbanganmu? Oh ada yang merasa nggak mampu, atau ada lagi, aduh tambah kerjaan, ya enggak? Waktu saya bisa pergi olahraga dengan teman-teman atau hangout, healing, jadi dipakai untuk hari Sabtu ke gereja, jauh-jauh dari daerah kalian apa? Bintaro menuju ke Jakarta Pusat, jauhnya ke Ketulungan ya, lebih awal lagi harus datang karena koordinator memberikan jadwal-jadwal lagi, ya enggak? Mencari pembicara, ya enggak? Belum lagi dia pemain musik lagi. Waduh kan sudah cukup ini pemain nimang-nimang. Cukuplah saya di pemain musik. Sempat nimbang gitu? Wah ketahuan kan? Iya ingat baik-baik kita ketika melayani Tuhan. Ya dia semangat untuk pemain musik. Terus tiba-tiba ditambahin lagi beban dan tanggung jawab. Diberi kepercayaan. Ingat baik-baik melayani adalah anugerah. Kepercayaan, dibeli lagi kasih karunia Tuhan. Oh Kristo kamu sudah bisa ini. Wah mungkin diantara kita mikir, aduh cukup satu lah, jangan terlalu banyak. Nanti saya kecapean, nanti saya pusing lagi mikir ini dan itu. Ya bisa, ada orang yang patah semangat karena dia bisa bimbang. Nah terus orang patah semangat juga tidak dapat pujian atau penghargaan, sudah kerja keras seperti tadi saya katakan. Dan jangan lupa juga iblis. Iblis ini mengaum-ngaum, ya dikatakan firman Tuhan, dia itu mengaum-ngaum dan siap menerkam siapa yang dia mau makan. Ya ketika kita lemah, ya dalam pelayanan ketika kita mungkin semangat kita lagi down, ya kita mikir-mikir nimbang-nimbang, iblis itu sudah mulai, iya memang begitu, waduh mendingan gak usah. Nah dia udah mulai melemahkan kita. Ya mulai melemahkan. Atau kita melayani Tuhan sudah mulai tidak fokus, sudah ke fokusnya ke ladang, kemana lagi? Dapat belas kasih dari orang, cukup di situ. Ya, sudah mulai ada penganiayaan, mulai ada sindiran-sindiran, udah mulai ada kritikan-kritikan, sudah mulai muncul. Aduh, iblis sudah mulai, tuh kan melayani itu enggak enak. Wah, hati-hati di sini. Kita perlu waspada dan berjaga-jaga. Kita terus minta pertolongan Tuhan. Ya Tuhan memberikan kita senjata, senjatai diri kita dengan firman, senjatai diri kita dengan doa, senjatai diri kita juga terus untuk setia memberitakan kabar baik. Ya mari kita memberi diri kita, berikat pinggangkan kebenaran, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya masih ingat ketika Joshua juga bisa patah semangat dong ketika dia menggantikan siapa? Musa. Ya Musa adalah seorang hamba Tuhan, nabi yang besar. Musa mati, diganti siapa?
Joshua harus memimpin orang Israel yang begitu banyak. Zaman Musa aja, Musa sakit kepala ngurus mereka. Ini generasi selanjutnya si Joshua harus pergi menuju ke tanah Kanaan. Perjalanan yang panjang lagi yang harus dia jalani dan memimpin bangsa yang begitu besar. Tetapi Tuhan bilang, jangan takut, jangan tawar hati. Ya, ingat baik-baik, iblis suka menggoda, suka menjatuhkan, suka melemahkan kita dalam semangat kita mengikut Tuhan. Ya, kita harus terus bersemangat, kita terus bangkitkan diri kita untuk ya setia ya, bersemangat untuk melayani Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita tetap semangat melayani Tuhan? Ya, kita hari ini, mengapa kita ada di sini? Supaya kita bisa mengenal Allah kita. Ya, orang yang bisa bertahan tetap semangat melayani Tuhan karena dia memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Ketika kita mengenal siapa Allah kita mengenal siapa Tuhan kita. Ya. Tadi kita sudah belajar Tuhan telah merelakan dirinya untuk kita. Siapa saya? Tuhan mencukupkan apa yang saya butuhkan. Coba kita tengok belakang bagaimana perjalanan kehidupan kita. Jatuh bangun kita di belakang. Sampai kita saat ini itu kasih karunia. Tuhan menuntun, Tuhan menyertai. Di dalam kelemahan, keterbatasan kita, Tuhan menolong. Dan ingat baik-baik, Tuhan bukan hanya memelihara hidup kita saat ini. Tetapi janjinya Tuhan bahwa Tuhan menyediakan kepada kita hidup yang kekal. Jadi seharusnya saat ini melayani Tuhan itu adalah sebuah kepercayaan, itu adalah anugerah, itulah yang membangkitkan semangat kita untuk melayani Dia. Dan tetap. Nah, menjaga tetap ini yang gak gampang. Semangat yang tetap, yang stabil. Yang notabene-nya kita yang sudah suka mudah jatuh bangun. Tetapi ingat, dalam mengikut Tuhan kita itu mengalami progress sanctification. Kita bisa naik gini, kita bisa turun, ya. Bisa naik lagi, tetapi ingat baik-baik kita turun lagi, naik lagi, turun lagi. Naik lagi, turun lagi. Tetapi ketika ditarik garis lurus kita naik enggak? Dalam posisi naik enggak? Naik ya, karena kita demikian. Progress sanctification itu namanya. Kita enggak gini, Bang oleh tobat kumat tempat yang sama enggak. Ya karena orang yang mengenal Tuhan Yesus diberi kasih karunia pertolongan Roh Kudus untuk menuntun. Ya kita bisa lemah, ya kita bisa ngambekan, ya ingat Rasul Petrus menyangkal Tuhan. Tetapi Tuhan beranugerah bagi dia, murid-murid melarikan diri. Ya ketika mereka disentuh oleh Allah, mengenal Allah yang benar, mereka sadar. Ya Allah adalah Allah yang hidup. Mereka bukan menyembah Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Allah yang menyertai. Ya Allah yang menyelamatkan, Allah yang memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi dosa. Ya ketika saya kalau secara pribadi ya dalam mengikut Tuhan, terkadang kita mengalami masa-masa yang sulit. Nah disitulah titik lemah. Tetapi ada masa yang sukacita, di situ juga titik lemah. Ya ketika kita sulit, kita datang bergantung nangis-nangis, Tuhan tolong kami. Tuhan beri kami terus semangat, hati yang berkobar-kobar. Ya, kalau saya suka nyanyi, darah kaum martir yang belum kering, yang menyinari jalan salib. Ya suka jalan itu ya, kalau waktu di tempat yang non-Kristen gitu, kemana-mana juga gitu. Ya saya masih ingat juga waktu muda seperti kalian melayani di Jawa. Bisa jalan kaki ya seperti dari Ngabang menuju ke dari SKI menuju ke Ngabang jalan kaki nggak punya uang. Ya waktu itu nggak habis duit. Ya saya masih ingat. Itu pengalaman saya yang luar biasa. Jadi nyanyi, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mengenal dan mengikutnya, jalan kaki. Pokoknya puji-pujian terus. Saya sampai nyampe di di terminal. Itu mau pergi pelayanan doa semalam. Ya doa semalam. Di tempat kawan saya dan dari terminal ini harus naik seperti mau menuju ke Peruan Dalam ya jauh lagi ke sana. Jadi sampai di situ di terminal saya duduk. Setelah duduk tiba-tiba saya gak ada uang, melangkah saja dengan iman. Tuhan aku tahu Engkau adalah Allah, Engkau menyediakan. Saya ingat ketika Tuhan ketika
Abraham mau menyembelih Ishak. Saya ingat waktu itu Tuhan menyediakan di situ. Tuhan katakan jangan, ini domba yang harus kau sembelih. Tuhan menyediakan. Apa yang kita butuhkan Tuhan sediakan. Saya meyakini itu. Jadi saya berjalan dengan penuh iman. Memuji Tuhan terus. Ikut Tuhan Yesus. Ya, mengikut Yesus keputusanku. Jadi memuji Tuhan terus. Nah, sampailah di terminal, tiba-tiba ada mobil open cup. Persis di depan saya duduk gitu kan. Ada lantai, saya duduk di tengah jalan, di pinggir jalan. Terus ada mobil stop di depan. Terus mobil itu bapak sopirnya nanya, Mbak mau kemana? Saya bilang, Pak saya mau pergi ke Gembong. Oh dia bilang, oh saya juga ke sana. Terus ada ibu di samping, ayo Mbak ikut. Wah saya ditumpangin dan saya diantar di terminal Gembong ini. Dan tiba-tiba teman saya sudah nunggu di sana. Saya nggak perlu bayar, bayangkan jauhnya nggak ketulungan. Dan saya juga nggak tahu tempat itu. Dan Tuhan tuntun, Tuhan sertai. Dan teman-teman semua apa yang terjadi pada saat itu? Saya itu habis semua Hembody, ya dalam pelayanan anak muda nih habis Hembody, odol gigi udah habis. Ya karena kiriman kami untuk anak pelayanan praktek itu dapat sebulan itu 75.000 untuk kebutuhan. Jadi bagaimana kami ngatur di lapangan. Ya kalau kalian sekarang udah dapat lebih, kami 75.000 sebulan. Dan itu kami terima 3 bulan baru dapat. Ya bayangkan nanti pulang baru untuk beli tiket pulang. Artinya kami nggak ada uang sepanjang kami pelayanan. Ya terus sampai di sana, kembali lagi ke cerita, teman saya jemput di bawah saya. Semalam nyampe di sana langsung doa. Ya karena sudah malam ya sore, jadi kita berdoa semalam suntuk ya. Setelah itu kita doa di sana dengan ibunya semalam suntuk. Pagi-pagi tiba-tiba ibu ini memberikan saya kantong kresek. Ibu ini seorang janda pembantu rumah tangga. Dia kasih saya kantong kresek. Ya berdoa cuma kami bertiga. Semalam suntuk pokoknya kami memuji Tuhan luar biasa, baca firman Tuhan. Terus dia kasih kantong kresek, dia bilang ini nak untukmu. Ya saya bilang iya Mbak, terima kasih saya sudah mau pulang. Dan dalam perjalanan pulang saya buka. Dan apa yang ada di dalam? Odol gigi, Hembody, hal yang sudah habis. Odol gigi, Hembody dan uang 50.000. Tuhan memberikan itu untuk ongkos saya sampai di rumah. Tuhan itu luar biasa. Ya bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Ya mungkin bagi teman-teman, wah masa kayak gitu kok gak ada. Iya kita nggak sikat gigi enak nggak? Odol gigiku tuh cuma dipakai untuk pergi jalan ke situ udah habis, udah nggak ada lagi di tenteng. Kalau jadi mahasiswa kalian habis benar-benar totalitas, itu nggak gampang. Tapi Allah penyedia. Dia menyiapkan apa yang kita butuhkan. Dia bukan menyiapkan kita kehidupan kekal saja, tetapi kehidupan kita sehari-hari. Karena dia adalah Tuhan, dia adalah Bapa, dia adalah orang tua yang menyediakan apa yang kita butuhkan dan perlukan. Dan dia punya kuasa yang besar. Ketika kita mengalami masalah dan pergumulan, kita nggak tahu berbicara, ada ketakutan-ketakutan. Bagaimana saya harus menyampaikan ini ya? Pasti kamu pertama gitu kan, diberi kepercayaan. Saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa apa. Iya nggak? Tetapi ingat baik-baik, Roh Tuhan itu yang menyertai. Kita lemah, mungkin kita pelayanan di tengah-tengah orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat. Atau orang-orang yang gak kenal Tuhan, kita sekarang bersedia untuk dibunuh di sana. Tetapi ingat, Tuhan menyertai. Ya saya ketika merenungkan kebaikan Tuhan di masa lalu, bagaimana Allah menuntun umat Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, peristiwa-peristiwa dahsyat yang luar biasa terjadi. Bisa laut Teberau bisa terbelah menjadi 2. Umat Tuhan dilindungi oleh Tuhan. Gak punya air, Tuhan kasih air. Gak punya makanan, Tuhan kasih mana, Tuhan kasih burung. Tuhan siapkan semua untuk umatnya. Terus kenapa kita harus patah semangat? Ya lemah, letih, lunglai. Kita punya Allah yang besar. Pasti kita diantara kita semua punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya, mengenal Tuhan lewat kebenaran dan kita imani firman itu. Dan kita jalani bersama dengan Tuhan dan kita menikmati proses demi proses. Ya, enggak cukup waktu saya menceritakan tentang anugerah kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya secara pribadi. Bagaimana Allah begitu baik, menolong, menuntun, menyertai. Dan terlebih dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah, kita terus memandang kepada Yesus. Bagaimana Yesus ketika dia melayani. Dia dicambuk, diludah, tidak dihargai, difitnah, Tuhan Yesus tidak membalas. Justru Tuhan Yesus katakan, ampunilah mereka
karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah dasar kita sebagai anak Tuhan, supaya semangat melayani ini menjadi kekuatan bagi kita. Supaya kita tetap teguh dalam iman mengikut Tuhan. Ya, kalau kita ada di sini itu sebuah anugerah. Memandang kalian itu luar biasa. Karena kasih Tuhan. Ya, jadi mari kita memandang kepada Tuhan. Ya, pasti kita akan mengalami masa-masa suram, masa-masa sulit. Tapi ingat, pandang Tuhan. Ya, ikut Tuhan Yesus. Yesus adalah jawaban bagi kita. Ya, Tuhan Yesus dia adalah manusia. Dia menjadi manusia 100%. Dia juga mengalami kelemahan yang kita alami. Dia juga mengalami kesusahan dan bahkan lebih dari yang kita alami. Kita nggak sampai mencurahkan darah untuk mengikut Tuhan. Palingan kita jalan kaki, kayak saya tadi jalan kaki. Palingan saya mengalami ancaman mau dibunuh. Tetapi Tuhan Yesus benar-benar dibunuh, ditompak, disalibkan dan darahnya dicurahkan. Karena itu jaminannya untuk kita. Terus saya ada masalah pergumulan kecil, riak-riak dalam hidup, saya langsung down. Mari kita memandang kepada Tuhan kita yang begitu mengasihi kita. Yang selanjutnya mari kita pandang kepada kekekalan. Ya, ingat di dunia ini hanya sementara. Jadi mengikut Tuhan atau melayani Tuhan, kita harus sadar. Ya, bukan berkat yang kita cari, tetapi pribadi Allah. Dan ingat baik-baik, kita telah diselamatkan dan kita dianugerahi hidup yang kekal oleh Tuhan. Tuhan telah menyediakannya untuk kita dan kita menikmati itu. Ya, Tuhan akan memberikannya. Jaminan ini Tuhan sudah berikan untuk kita. Ya, tetapi nanti ketika kita dipanggil oleh Allah, ya kita akan diberikan. Tuhan menganugerahkan ini kepada kita, yaitu kekekalan. Ya, ingat bahwa di dunia ini hanya sementara. Kita tidak akan kekal berada di dunia ini. Maka kesusahan, kesulitan, masalah, pergumulan itu hanya apa? Sementara. Dan jangan lupa juga ada sukacita juga. Ya, ada berkat-berkat juga. Jangan juga kita terjebak di situ. Ya, ada dua ini ekstrim ini ya. Ketika kita susah kita bisa menyangkal Tuhan. Kita bisa patah semangat. Ketika kita juga mengalami kelimpahan berkat, bisa juga enggak juga mau melayani Tuhan. Karena saking banyaknya berkat ini, jadi kita kelola sampai lupa untuk melayani Tuhan. Kita bisa melupakan Tuhan. Atau kita terlena dengan semua berkat. Ingat tupai ketika berada di atas pohon, ketika ada angin kencang, dia akan kencang kan pegangnya? Dia kencang pegang pohon itu. Ya, dia akan peluk batang atau daun pohon itu dengan kencang. Tetapi dengan angin sepoi-sepoi, enak, nyaman, ekonomi lancar, kehidupan aman, semua enak, pasangan hidup ada atau punya pacar ya, baik juga udah enak, udah terlena, udah lupa Tuhan, yuk jalan-jalan, senang-senang, udah lupa dengan Tuhan. Ya, sudah menikmati keenakan, enaknya berkat Tuhan, lupa dengan Allah. Tiba-tiba ada masalah goncangan jadi, langsung jatuh. Atau kita bisa jatuh juga di dalam kesenangan itu. Tertidur lelap. Enggak pegang. Ya, ingat Tuhan tetap memegang kita ya. Kita iman reform, Tuhan tetap. Tapi kita bisa jatuh. Tetapi ingat Tuhan tetap memegang. Tapi ingat kita harus kembali kepada Allah. Ketika kita sudah mengalami kesenangan, jatuh di dalam kesenangan, ini bahaya. Nah, kami sebagai hamba Tuhan juga harus belajar, harus was-was, sadar diri, ingat baik-baik, bukan itu tujuan, bukan mencari kesenangan, karena anak Tuhan bukan itu tujuannya. Kita harus sadar bahwa mengenal Tuhan itu yang utama, memandang kepada Tuhan itu yang menolong kita untuk terus semangat, memandang kepada kekekalan itu yang membuat kita tetap survive dalam pelayanan. Ya, tidak mudah patah, karena kasih karunia Allah yang menolong hati dan pikiran kita, memampukan kita untuk tetap stabil. Sekalipun tadi kita bisa lemah dan jatuh. Ya, tetapi ingat ketika kita diingatkan Tuhan, Roh Kudus katakan, udah kembalilah, semangat lagi. Harus kita semangat dan mengikut Tuhan. Ya, Filipi 3 ayat 10, ini ya semangatnya Rasul Paulus, saya suka nih. Yang ku kehendaki Allah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dan dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya,
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan biarlah roh kita terus menyala-nyala melayani Tuhan kita. Terus semangat. Ya mungkin saat ini kita berpikir, waduh dapat apa sih ketika kita ibadah? Dapat apa sih? Ingat baik-baik, kita bukan mencari sesuatu ya dalam melayani. Tetapi melayani adalah anugerah yang Tuhan berikan, yaitu Tuhan memberikan kita kepercayaan untuk mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Untuk melayani Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah kita. Ya kalau kita Pak Jokowi memberikan kita pekerjaan pasti kita semangat. Ya pemilu ini orang-orang mau berusaha mencari perhatian dari masyarakat supaya terpilih menjadi pimpinan daerah, ya menjadi anggota DPR MPR, mau melayani rakyat, namanya melayani rakyat, kita nggak tahu. Mungkin ada yang murni awalnya, tapi setelah itu ya seperti kemarin ada yang akhirnya salah satu menteri yang ketahuan belum balik-balik ya mungkin ya beritanya. Sudah balik ya? Oh sudah balik, puji Tuhan dia udah menyerahkan dirinya. Ya bisa awalnya bagus, bisa awalnya dia berorasi, oh ya bagus, kita juga begitu. Ya seperti Petrus, oh semangat gini ya Tuhan, aku tidak akan menyangkal engkau, jangan pergi ya, jangan pergi ke Yerusalem. Kalau Tuhan bunuh aku juga mau menderita, aku mau menderita untuk Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mau disesah, ya ditangkap, dia langsung menyangkal Tuhan. Ingat baik-baik, kita nggak sehebat Rasul Paulus, kita nggak sehebat murid-murid, ya. Tetapi, ya kita juga adalah manusia yang sama dengan mereka. Kita punya kelemahan, kita punya keterbatasan, ya kita juga bisa patah semangat. Tetapi ingat baik-baik, kembali ke kitab suci. Mari kita mengenal Tuhan, mari kita terus memandang kepada Yesus, mari kita terus memandang kepada kekekalan. Kita berdoa.